Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 8 bab 4, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Materi pertama akan kita mulai dengan kebutuhan energi. Manusia itu membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitas. Jumlah energi yang dibutuhkan tubuh dapat dihitung dengan satuan kalori atau disingkat kal. Berikutnya adalah tentang jenis nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Tubuh memerlukan 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Kita akan bahas satu persatu ya. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Nah, ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Namun perlu diketahui, bila mengkonsumsi karbohidrat berlebih akan menyebabkan penyakit gula atau yang disebut diabetes. Lemak itu berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, K, atau yang bisa disebut juga ADEK, mengubah asam lemak dan gliserol. Nah, ada 2 jenis lemak, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Selanjutnya protein. Protein itu dibutuhkan tubuh sebagai penghasil energi, untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentukan antibodi. Protein sendiri tersusun atas sejumlah asam amino. Vitamin itu berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin itu dibagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin ADEK. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Mineral yang dibutuhkan tubuh antara lain kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Yang terakhir adalah air. Air sangat penting bagi tubuh, karena sebagian besar dari tubuh kita itu berupa air. Nah, kekurangan air itu dapat menyebabkan dehidrasi. Selanjutnya akan kita bahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia dibagi menjadi 2, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Saluran pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektrum, dan anus. Di dalam mulut terdapat gigi, ludah, lidah, dan air liur. Nah, air liur itu mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim tialin. Enzim tialin berfungsi memecah molekul amilum menjadi maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanis. Proses mekanis adalah proses pengunyahan makanan hingga menjadi halus, sedangkan proses kimiawi adalah proses penghancuran makanan melalui proses kimia. Selanjutnya adalah kerongkongan. Nama lain dari kerongkongan adalah esofagus. Setelah makanan hancur dan menjadi bentuk bolus, maka akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut hingga permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Selanjutnya lambung. Di dalam lambung terdapat enzim yang dibutuhkan dalam melarutkan makanan, yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Kedua enzim ini sering keluar dalam ujian, jadi mohon dihafal ya. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Kalian bisa hafalkan nama latinnya di sampingnya ya, karena terkadang juga keluar nama latinnya. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan anus. Di dalam usus besar banyak bakteri E. coli yang sangat membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dalam tubuh. Selanjutnya adalah organ pencernaan tambahan.
Sistem pencernaan tambahan pada manusia yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati berada di sebelah kanan di bawah diafragma. Nah, hati itu berperan dalam proses detoksifikasi. Hati berfungsi dalam penetralan racun dan hati juga memecahkan glikogen menjadi glukosa. Kantung empedu berfungsi untuk memecah lemak agar dapat diserap oleh tubuh. Yang terakhir ada pankreas. Pankreas adalah penghasil hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk mengatur perubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen dan disimpan dalam hati. Apabila terjadi gangguan pada pankreas, akan menyebabkan penyakit diabetes. Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.